Kemudian menyepotret budaya Aceh, lagi nyo Aceh zaman hai. Pakiban zaman karena sistem environment, sistem lingkungan hidup. Jadi memang Aceh itu kan melting pot ya. Dulu itu apa namanya? Syederalun, Majelis Adat Aceh mengadakan talk show virtual bertema Kebudayaan Aceh dalam Perspektif Sosial Politik pada Sabtu 22 Oktober 2022. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua MAA Jabar Tezil Mahram dan berlangsung sekitar 2 jam. Pengamat sosial politik dari Universitas Pajajaran, Dr. Teguh Reza Shah menyatakan Aceh memiliki sejarah panjang peradaban yang kosmopolitan dengan semangat kebudayaan yang egaliter dan siap dengan keberagaman dan kebinekaan. Sistem environment, sistem lingkungan hidup, sistem pengairan, sistem perkotaan. Jadi pakiban kapal-kapal masuk dari luar ke dalam wilayah Aceh, dan selanjutnya dari kapal-kapal itu terlahir ekspor dan impor. Jadi ini yang membuat Aceh di masa lalu itu eksis gitu ya. Dan setelah kita dikalahkan oleh Belanda, ya tradisi ini yang dihilangkan. Dan saya perhatikan tradisi maritim ini dihilangkan oleh pihak penjajah begitu mereka menguasai wilayah tersebut. Aceh sudah hilang tradisi maritim, Banten hilang tradisi maritim, juga Cirebon, Semarang, kemudian Surabaya, Madura, kemudian masuk ke Kalimantan, sama. Kerajaan-kerajaan maritim, kerajaan-kerajaan Nusantara tempo dulu sudah dihancurkan, bukan hanya kebudayaan mereka, tapi juga tradisi maritim mereka. Karena dengan tradisi maritim tersebut, memungkinkan kita berinteraksi dengan negara-negara besar. Ini yang membuat kita dulu bertahan sangat lama di melawan Belanda. Adapun pengembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Aceh, menurut Profesor Erman Anom sebagai narasumber, yakni keseimbangan antara penataan struktur, proses, budaya, dan komunikasi politik, dan juga nilai tauhid merupakan salah satu demokratisnya sistem sosial budaya politik di Aceh. Menurutnya, suprastruktur dan infrastruktur politik dalam sistem sosial budaya politik di Aceh harus mempunyai keseimbangan. Jika tidak, demokrasi di Aceh akan jalan di tempat. Ini kita lihat perjalanannya. Orang Aceh tahu betul kenapa dia lahir ke dunia. Nah, semangat itulah slide berikutnya kita lihat adalah untuk itu. Slide berikutnya, Nah, untuk itu kita kembali lagi kepada karakter Aceh yang terbangun dalam nilai-nilai keimanan atau tauhid tadi adalah terbangun karakter Aceh seperti yang satu adalah orang Aceh itu pemberani, ya. Yang kedua, orang Aceh itu memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi dan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kolektif. Nah, ini hal itulah. Dengan nilai-nilai itulah terbentuklah budaya Aceh. Jadi tidak bisa dipisahkan keyakinan orang Aceh yang tauhid tadi dengan aspek dan segala macam kehidupannya itu terbungkus landasannya di situ. Ya semua orang Aceh bergerak karena landasan itu tadi. Sehingga terbentuk karakter tadi pemberani, memiliki keyakinan kepercayaan diri yang tinggi dan menjunjung nilai-nilai kolektif itu. Sehingga kita menjadi sebuah Aceh itu sebuah bangsa dan di dalamnya bersuku-suku. Ya. Jadi memang Aceh itu kan melting pot ya. Dulu itu orang Aceh itu menjadi suatu bangsa sangat terbuka. Ya. Sehingga kalau kita lihat orang Aceh itu tidak ada satu wujud fisik yang seragam seperti suku-suku lain. Suku lain ada kebanyakan hitam, coklat atau putih. Orang Dayak putih, semua Mentawai putih. Mungkin ada suku tertentu hitam semuanya. Orang Aceh nggak ada. Orang Aceh itu ada yang hitam banget, ada hitam sedang, ada yang putih banget. Ada yang bule, ya, ada yang ada kayak bule. Jadi kalau kita kumpul orang Aceh itu yang beragam uruna, ya, dari Eropa sampai Afrika, di Acehnya. Jadi itulah melting pot-nya Aceh begitu ya. Nah, kedua tadi betul, ini saya juga mungkin ingin menambahkan informasi. Dulu kan kayak Sumatera Barat, Sumatera itu di bawah Kesultanan Aceh. Jadi misalnya Panglima di Tiku Pareman itu memang orang Aceh, dan kemudian itulah yang menjadi Teku Merah Sakti yang kemudian jadi Mahudum Sakti yang jadi nenek moyangnya Tuku Umar dan Cut Nyadin ya. Jadi memang dari panglima-panglima di Tiku Pariaman yang sebutnya juga tadi orang Aceh. Orang Aceh oleh Sultan Aceh disuruh memimpin di daerah Sumatera Barat. Kemudian melahirkan keturunan
Mangkudum Sakti itu Datuk Mangkudum Sakti itu sebetulnya keturunan Panglima Aceh dulu ya, kemudian melahirkan karena Tuku Martinyadin sepupu tuh, ya melahirkan keturunannya itu. Hal sama juga di Makassar, ya ada dinasti Bugis kan di Aceh itu kalau dibaca sejarahnya dinasti Bugis. Ceritanya juga begitu. Dulu waktu soal penyebaran Islam orang Aceh nyebar ke Sumatera, seluruh Nusantara termasuk di Bugis dan melahirkanlah generasi beranak pinak nikah sama orang Makassar Bugis. Ketika kemudian pas balik ke Aceh, ya karena memang dia juga keturunan Aceh, bisa aja jadi bangsawan di Aceh. Nah, Oke, kemudian juga untuk itu ya di Medan dulu pernah entah sampai sekarang masih ada namanya Aceh Sepakat. Itu Mantongna-nya, Aceh Sepakat. Jadi Mantongna, oke. Mantongna jadi orientasi mereka bisnis kan. Oke, jadi kenapa tidak kita bikin juga model serupa Aceh Fund di bidangnya education. Negara sudah punya program LPDP, program Habibie punya, Pak Harto punya program-program itu, tapi kenapa tidak kita dalam konteks keindonesiaan, tapi kita mencari bibit-bibit terbaik dari Aceh untuk itu. Dan untuk itu ya kita sebagai sebagai pemikir ya harus membuat suatu desain sedemikian rupa, antara lain lewat ini data bank dulu. Kemudian juga forum-forum akademik harus banyak, misalnya forum Aceh untuk bicara engineering, untuk bicara computing, untuk bicara bisnis. Jadi dengan demikian bisa terjadi sinergi antara mereka yang sedang menapaki karir dengan mereka yang sedang mau masuk kepada karir. Tentunya kita mengedepankan good governance, tata kelola yang baik. Jadi orang Aceh oke masuk, tapi ikuti dulu aturan main yang berlaku di tingkat nasional. Dari Jakarta, Syedara Lonjusman, Serambi On TV.